Pemirsa, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga penampilan dan kesehatan kulit, industri kecantikan nasional juga menjadi semakin berkembang. Industri di bidang kecantikan tumbuh mengesankan baik dari sisi jumlah pemain maupun volume produksi serta pangsa pasarnya. Kita akan membahas lebih dalam terkait dengan industri kecantikan Indonesia lebih jauh bersama Bapak Yoyo S. Hendrasin, CEO NMW Group. Selamat siang Pak Yoyo, apa kabar Bapak hari ini? Baik, terima kasih Mbak Puji. Baik Pak Yoyo, ini kita tahu ya bahwa tren industri kecantikan ini saat ini sudah berkembang. Kalau dari Bapak salah satu pemain di industri kecantikan, bagaimana tren industri kecantikan terutama di Indonesia dari pandangan Bapak? Kalau saya lihat ini ya, industri kecantikan ini bahwa bukan lagi menjadi yang secondary needs. Ya. Ini menjadi juga primary needs daripada baik anak-anak muda, kaum ibu maupun kaum bapak. Itu. Baik, berarti untuk saat ini memang sudah menjadi suatu kebutuhan primer tersendiri ya Pak ya. Tapi kalau kita lihat memang pertumbuhan ini juga sejalan ya dengan pertumbuhan jumlah industri komestika Indonesia yang mencapai 21,9%. Di tahun 2022 ada 913 perusahaan, di pertengahan 2023 ada 1010 perusahaan. Nah, bagaimana Anda melihat perkembangan pemain industri ini dan dengan persaingan yang ada? Oke, tentunya industri ini akan menjadi satu ikon untuk industri di masa depan. Ya, karena ini bukan hanya kecantikan di mana percaya diri ke segala macam penampilan lah, itu yang dibutuhkan oleh orang-orang kita saat ini. Jadi ini industri ini akan berkembang terus, akan ada yang tumbang, tumbuh lagi, dan juga pemain-pemain baru dan segala macam. Jadi pemain-pemain ini mereka itu harus memiliki benar-benar strength, sama kayak di F&B, sama kayak di mana-mana itu pasti ada apa sih yang menjadi ciri khas daripada kamu membuat ini, ya kan, terutama di skincare. Kalau orang mau bikin skincare, mau bikin dekoratif kosmetik dan segala macam, mereka lebih percaya pada ini produk dari apa sih, alami atau bukan. Udah gitu kalau dia dengan klinik treatment ini treatmentnya seperti apa, ya kan, dan apa sih ending result yang saya akan dapatkan, ya enggak, itu akan menjadi ciri khas daripada pemain-pemain industri di ini. Oke, mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan industri kecantikan di Indonesia, kalau kita lihat dalam lapangannya ini kan juga jumlah industri pemain kosmetik di Indonesia ini juga harus bersaing ya Pak ya dengan industri kosmetik dari luar negeri. Setuju. Nah, kalau Pak Yoyo sebagai salah satu pemain industri melihatnya apa kekuatan dari pemain industri di dalam negeri untuk bersaing dengan yang ada di luar negeri? Oke. Persaingan kita sih sebenarnya kita tuh sebenarnya sudah punya market, ya, people tuh adalah sangat, ya, itu adalah aset daripada Indonesia. Nah, sekarang ini kita itu bagaimana asing-asing ini masuk dan kita bisa sustain dan kita bisa naik pamornya supaya bangsa kita juga percaya sama yang yang kita yang produk-produk kita maupun treatment kita. Nah, disinilah harus ada yang namanya segmentasi daripada kita mau masuknya di dunia mana nih, ya kan? Kita ke medical grade atau kita mau masuk ke yang maintenance yang biasa. Karena kalau di skincare itu ada dua kategori kalau menurut saya ya. Ada kategori skin di mana kita memperbaiki kulit, ya kan. Orang yang gelap maunya jadi terang, orang yang pori-porinya besar menjadi lebih kecil, ataupun skin tone-nya mau disamain atau gimana gitu loh ininya. Dan yang kedua adalah di contouring. Nah, kalau di contouring itu yaitu ya sedikit merubah bentuk lah. Sedikit merubah bentuk.
Seperti itu. Oke, ini artinya memang kalau misalkan untuk pasar kosmetik di Indonesia sudah ada pasarnya ya Pak ya berarti ya. Tapi kalau dari segi Pak Yoyo sebagai pelaku usaha dan juga pemain di industri ini, apa yang menjadi tantangan? Tantangan kita adalah sustainability, ya, dan juga inovasi. Oke. Inovasi dan sustainability. Karena di industri ini dia punya perkembangan ininya tuh, waduh, cepat sekali ya, cepat sekali, dan kita juga harus mengikuti. Ini mengikuti dia punya teknologi atau inovasi-inovasi yang ada di dunia ininya, dan juga tentunya dengan tim yang kuat, ya kan, tim yang mumpuni, quality juga bagus. Nah itu yang ya tantangan itulah yang kita harus maintain. Oke. Nah, tapi kan seperti tadi yang sudah kita bahas ya Pak, kalau misalkan untuk perusahaan kosmetik atau di industri kecantikan ini ada yang medical base dan ada yang lebih cosmetic base. Nah, kalau dari aturan dan insentif dari pemerintah, apakah ada yang bisa menjadi masukan mungkin dari Bapak sebagai pemain industri? Masukan kami adalah dari pihak pemerintah juga harus memiliki yang namanya fleksibilitas. Ya kan, fleksibilitas di mana inovasi-inovasi ini juga akan tumbuh dan berkembang. Ya kan, tumbuh dan berkembang. Di mana pemerintah juga harus bisa melihat jangan hanya dari segi ininya aja terlalu kaku gitu loh. Karena kalau terlalu kaku kita tidak akan bisa berkembang dan kita tidak akan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Oke, ya. Tapi kalau dari segi aturan Pak, mungkin kan kalau skincare harus pakai aturan BPOM dan juga banyak aturan lain yang mengikat. Apakah saat ini untuk aturan dan regulasi serta perizinan ini sudah dinilai cukup proper untuk pemain industri dan cukup mudah? Sebenarnya sih kalau dari pihak BPOM sih mereka sih sudah melakukan yang namanya itu bagus ya. Maksudnya dia sudah ada juklaknya dan segala macamnya. Dan memang kalau dari pemain-pemain lokal ini kita problemnya adalah dokumentasi. Karena dokumentasi kita harus disupport sama sama apa yang kita mau masukin ininya. Nah, itu yang kadang-kadang kita tidak bisa kayak perusahaan-perusahaan besar kayak udah kayak L'Oreal atau apa yang lain-lain, itu dia sudah punya sistem di mana mereka masukin cepet. Nah, disinilah kita tuh harus banyak belajar lah dari ini, karena kalau enggak juga susah juga ya buat ini. Jadi problemnya adalah kok lama ya gitu loh. Oke, berarti ini artinya kalau misalkan ada suatu pemain lokal yang mau mengeluarkan produk baru untuk mendapatkan perizinan itu agak lama ya Pak ya? Iya, bukannya agak lama karena mereka juga harus menyiapkan dokumen-dokumen supportnya itu juga yang diminta itu juga harus komplit gitu loh. Ini artinya dokumen yang diminta itu terlalu banyak atau terlalu complicated atau kenapa? Enggak juga sih sebenarnya. Dia ini harus ada dua lah ya. Ada dua. Yang satu adalah pemain maklun yang dimana dia melakukan pembuatannya itu dengan ini. Nah, kalau itu sih bisa cepat lah. Tapi kalau dia melakukan sendiri gitu loh ininya, nah itu mungkin bisa lama. Baik. Karena kan dia belum biasa. Baik. Anda masih bersama kami di Investor Daily Talk. Kita akan membahas mengenai dengan tren perawatan kecantikan pada tahun 2024 bersama dengan Bapak Yoyo, CEO NMW Group. Ya Pak Yoyo, di tren perawatan kecantikan di tahun 2024 ini kan ada banyak ya Pak ya inovasinya, khususnya yang berbasis teknologi. Kalau Anda melihatnya pemanfaatan teknologi di industri kecantikan tanah air sejauh ini bagaimana? Bagus ya kalau menurut saya, karena variety dan juga kita juga bisa melihat segmen-segmennya. Dan teknologi ini biasanya kebanyakan kita banyak mesin-mesinnya ini kebanyakan berasal ada yang dari Cina, ada yang dari Korea, ada yang dari Jepang, ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika. Dan biasanya kalau yang dari negara-negara maju kayak Eropa maupun Amerika ini, mereka tuh sudah punya yang namanya jurnalnya atau mereka udah punya ini. Jadi mereka lebih ke arah medical grade sih sebenarnya. Tapi kalau yang barang-barang dari Korea juga nggak jelek, maksudnya mereka juga bagus.
Nah, cuma mereka dia punya jam terbang mungkin belum sebanyak dengan mereka. Itu aja sih sebenarnya. Berarti untuk teknologinya berbeda ya Pak ya, dari negara mana dan dari bagian negara mana. Nah, kalau di NMW Group sendiri teknologi yang digunakan selama ini apa saja Pak? Kalau kita lebih ke arah, karena kita lebih ke arah ke medical grade, jadi kita menggunakan barang-barangnya itu yang heavy duty. Ya, heavy duty, dan juga dia sudah punya yang namanya itu jurnal-jurnalnya. Penggunaan ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Jadi kita lebih ke arah mesin-mesin yang sudah punya udah ada brand. Kalau terkait dengan treatment yang menggunakan teknologi yang saat ini sedang banyak dicari oleh orang-orang ini, apa saja sih Pak? Kalau tahun 2023 kan ada beberapa tren ya yang kita lihat, ini mungkin dari sudut lemak, hal-hal yang seperti itu. Kalau di tahun 2024 ini mungkin ada pergeseran tren? Kalau pergeseran tren sih mungkin udah pasti ada, ya, karena orang yang dulunya cuma biasa-biasa aja gitu loh, ya, dia cuma melakukan skincare aja sebelumnya. Setelah COVID mereka nggak ketemu sama orang, dia ini ya, udah gitu 2023 ini mulai keluar, dan mereka mau melihat penampilan mereka juga lebih bagus tentunya, ya kan. Nah, jadi ya itu yang mereka harus mulai mencari, dan biasanya teknologi ini tergantung dari orangnya sih sebenarnya. Ya. Orangnya ini mau maintenance saja, atau dia mau lebih ke arah memperbaiki. Itu sih. Nah, kalau di Indonesia sekarang Pak, kebanyakan mayoritas ke yang arah mana nih? Ke arah maintenance. Lebih banyak maintenance ya? Iya, maintenance, karena kalau maintenance lebih nggak banyak resiko kan. Kalau udah ke medical grade lebih banyak resikonya. Nah, tapi kita juga lihat ya Pak ya, bahwa di tahun ini dan juga semakin kita kesini, kebutuhan industri ini bukan hanya untuk perempuan, tapi juga buat laki-laki saja. Nah, kalau dari NMW Group melihat pergeseran dari konsumen ini dengan sekarang pria juga merawat diri, bagaimana memanfaatkannya? Iya. Nah, sekarang kan kalau kita melihat ya, untuk dunia perawatan kulit dan segala macam, dan mau contouring maupun mau skin correction dan segala macam, ini bukan hanya perempuan sih, laki juga pengen terlihat penampilannya bagus, atraktif, gitu loh, ya kan, dan makanya pasarnya ini lebih besar. Kalau dulu kan mungkin cowok lebih ke arah enggak deh, kan gua cowok kan, sekarang kan banyak metroseksual juga, ya kan, jadi lebih ke arah mereka mau memperlihatkan ya kegantengan gue mungkin, gitu loh, ininya segala macam. Apalagi kan dengan banyaknya artis maupun sosial media, dia kan juga mau kelihatan bagus ya. Nah, kalau untuk konsumen laki-laki lebih banyak maintenance atau tadi Pak memperbaiki biasanya? Both, ada dua, kemungkinan dua-dua ini. Kalau mereka memperbaiki sih kebanyakan kan, kalau cowok kan kulitnya nggak dipelihara ya. Misalnya dia bopeng segala macam. Sekarang kan dia juga maunya mulus juga, ya kan, nggak sebopeng dulu, gitu loh, ya kan. Udah gitu yang dulunya gemuk maunya kurus, ya kan, yang dulunya nggak, pokoknya mau terlihat baik lah. Gitu loh ini. Iya kan? Iya, benar. Ini artinya memang konsumennya sekarang sudah tidak hanya perempuan saja ya, tapi juga laki-laki. Kalau kita lihat arah industri kecantikan ini kan mungkin ada beberapa yang punya kiblat ya Pak ya. Ada yang kiblatnya ke Western beauty, mungkin ada juga yang ke Asia Timur. Nah, kalau Anda melihatnya bagaimana untuk industri Indonesia saat ini, sebenarnya arah kiblatnya tuh lebih kemana sih? Kalau untuk saat ini sih masih ke Asia Timur ya, karena Korea itu kayak
mereka tuh menjadi ikon sekali gitu loh. Apa kalau kita lihat kan, ya kan orang-orang Korea itu walaupun K-popnya kayak wanitanya segala macam, lakinya aja udah kayak perempuan, ya kan mungkin kulitnya aja udah kayak kaca gitu loh ininya, ya nggak. Nah itu yang mungkin saya nggak tahu sih. Tergantung orangnya juga sih. Ada yang pengen seperti itu, ada yang dia lebih ke arah barat, ada yang ke arah Turki sekarang kan lagi ini. Oke, berarti mayoritas masih ke Asia Timur, tapi tergantung dari orangnya juga ya Pak ya? Tergantung dari orangnya. Tapi kalau cewek-cewek sih kebanyakan pengennya kayak inilah, kayak orang-orang Korea gitu loh ininya kan, mereka lebih apa, mereka mau kulitnya sama kayak mereka, putih gitu loh. Oke, berarti itu masih kiblatnya kita masih ke arah sana. Yes. Nah, kalau kita berbicara lagi dengan konsumen, tadi kita sudah membahas bagaimana konsumen untuk industri kecantikan ini ada laki-laki dan juga perempuan. Tapi kalau dari segmentasinya, untuk orang-orang Indonesia yang memakai konsumen skincare ini, Pak, apakah memang mayoritasnya middle up income atau sebenarnya bervariasi? Kalau mayoritas sudah pasti yang orang-orang muda, ya kan, karena kan mereka adalah yang mereka itu pengen kulitnya gimana ya, kulitnya bagus gitu loh, dirawat, di ini, ya kan. Kalau mereka mau merubah pun, itu kan mereka mungkin uangnya belum cukup gitu loh, ya kan, dia mesti nanya sama orang tuanya. Tapi kalau orang yang sudah mau masuk ke bagian contouring, yang mukanya mau dirubah segala macam ini, nah itu lebih ke arah middle age, dan ini adalah lebih ke arah middle up sih, middle up income. Oke, berarti kalau untuk perbedaan, ada perbedaan ya Pak ya, kalau untuk contouringnya lebih ke yang agak yang sudah lebih dewasa, tapi kalau misalnya untuk maintenance lebih ke orang-orang muda. Tapi kalau untuk, ada nggak sih Pak saat ini mungkin dari pemain lokal yang memang sudah menyusun strategi untuk menyasar middle low income? Oh banyak. NMW sih sebenarnya awalnya dengan ini ya, dengan middle low income. Karena dulu itu saya, waktu kita ngebangun NMW itu, saya itu terinspirasi dengan Air Asia sih sebenarnya. Everyone can fly. Ya kan. Nah jadi saya itu mempunyai slogan, yaitu beauty for all Indonesian. Gitu loh. Ini makanya kita menyediakan program-program skin atau contouring ini to all people, tergantung dari budgetnya, karena yang kita penting adalah affordable-nya itu loh. Betul. Affordable is the most important sih sebenarnya, daripada semuanya ini kamu nggak bisa kasih harga yang terlalu mahal ataupun apa, tapi kalau affordable ya mereka merasa bahwa bagus dan ini, why not? Oke, Pak Yoyo, kita akan membahas lebih dalam lagi nanti terkait dengan affordable dan daya beli masyarakat, namun usai jeda. Pemirsa, Investor Daily Talk akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Daily Talk. Kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Bapak Yoyo S. Hendrarsin, CEO NMW Group. Ya Pak Yoyo, tadi kita membahas ya bagaimana memang segmentasinya ini ada yang up income, ada yang middle, dan ada yang juga middle low. Nah, tadi Bapak juga menyebut bahwa salah satu hal yang terpenting adalah affordability dari produk tersebut. Nah, kalau saat ini bagaimana strategi yang dilakukan oleh NMW Group dengan mungkin daya beli masyarakat ini agak menurun sekarang? Oke, kita sih memang affordable itu juga penting ya. Dalam arti, dalam quote unquote adalah kita nggak sembarangan memberikan produk atau memberikan treatment yang asal murah. Ya kan. Jadi di NMW itu kita ada namanya program AAA. AAA itu adalah authorized, authentic, sama approve. Authorized itu adalah kita harus beli dengan authorized dealer yang benar-benar punya izin edar dan segala macamnya. Terus ada authentic adalah barang itu adalah benar-benar barang yang genuine, bukan barang-barang palsu. Yang ketiga adalah approve tuh yang sudah di-approve oleh BPOM, FDA, segala macam gitu. Dan bukan barang-barang yang mahal sih sebenarnya itu. Itu ada barang-barang yang kan ada yang variety of the ada yang
ada yang barang produk-produk dari Korea dan mereka memang udah approve, udah segala macam. Ada yang memang produk-produk yang mahal juga sih ada gitu loh. Kayak kita mobil kan juga ada yang Mercy, ada yang Toyota, ada yang Hyundai dan segala macam. Nah itulah yang kita mesti ini, itu artinya affordable buat saya. Jadi tergantung dari ininya, tergantung daripada mereka punya budget berapa. Oke, berarti memang tidak hanya sekedar affordable ya, tapi sudah dipastikan kalau affordable-nya itu juga menjanjikan kualitas. Oke, Pak Yoyo tadi juga Bapak menyebut bahwa salah satu target pasar ini kan anak muda ya, yang mungkin kalau kita lihat sekarang ini Gen Z yang secara income mungkin belum punya penghasilan sendiri. Nah, kalau dari NMW Group adakah strategi untuk meraih pangsa pasar Gen Z ini? Ada sih sebenarnya. Ya mereka lebih ke arah, kalau yang Gen Z ini kan kebanyakan kan mereka lebih ke arah sangat aware sekali dengan apa sih ingredient dari skincare ini, apa sih ini, apa yang bisa membuat ini dan mereka lebih sadar lah sama skincare dan kesehatan kulit ya Pak ya. Iya. Nah jadi kita juga memberikan ya itu aja barang-barangnya itu program-programnya itu dengan program-program yang affordable untuk mereka dan tidak harm untuk kulit-kulit mereka karena mereka masih muda. Ya betul. Mereka bukan yang kita harus kasih dengan produk-produk yang mahal, bukan maksudnya produk-produk yang terlalu keras gitu loh, yang nantinya akan untuk long run-nya mereka menjadi lebih susah juga, jelek ya nanti ininya. Oke, ini artinya berbeda pasar, berbeda juga ya Pak ya strateginya. Yes. Oke, kita tahu juga kalau industri kecantikan ini kan salah satu industri yang dinamis dan terus berinovasi setiap waktu. Mungkin ada hal-hal yang dilakukan oleh Bapak sebagai pelaku industri untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada ini? Yes. Kita harus selalu melakukan yang namanya inovatif. Kita harus mengikuti tren-tren di around the world. Ya kalau kita sih memang sering juga memberikan banyak sekali training atau mengikuti seminar-seminar di luar untuk kita bisa mengikuti trennya di dunia ini apa sih dan kenapa, walaupun belum tentu bisa adaptable untuk kita, tapi kita bisa mempelajari dibalik dari semua pemikiran-pemikiran yang mereka buat dan mereka menginvent ini untuk apa. Itu sih. Oke, berarti harus aware ya dengan tren yang ada dan juga bisa mengikuti juga ya Pak ya dengan kebaruan-kebaruan tersebut. Baik, Pak Yoyo, ini kan kita saat ini di bulan Ramadan ya, dan saat ini untuk umat Islam yang menjalankan juga harus menahan diri dari makan dan minum dan mungkin bisa menyebabkan dehidrasi yang tidak hanya berdampak ke tubuh tapi juga berdampak ke kulit. Mungkin ada treatment yang bisa dilakukan oleh para anak muda dan juga untuk seluruh usia untuk menjaga kulitnya Pak di bulan Ramadan ini? Oke. Tubuh kita kan kebanyakan kan liquid ya, air. Nah, mungkin pada saat kita puasa kita nggak bisa minum, ya kan. Tapi pada saat kita buka, minumlah yang banyak. Itu karena kan balik lagi, ya pada saat kita minum yang banyak itu ya kita mulai terisi. Yang kedua adalah mungkin vitamin kita berkurang. Kita main asal makan semau-maunya pada saat buka gitu loh, ya kan. Nah jadi kita juga harus menjaga kita punya immune system, ya kan, immune system kita. Makanya kita harus tambah banyak suplemen, injection dengan multivitamins, ya kan. Itu yang membuat kita menjadi satu juga kita selalu sehat. Kulit kita bagus. Oke, berarti salah satu kuncinya ini hidrasi optimal ketika buka puasa dan juga tadi tetap menjaga multivitamin ya Pak ya untuk tubuh. Oke, Pak Yoyo, bagaimana harapan Bapak terhadap industri kecantikan tanah air di tahun ini atau mungkin lebih jangka panjang lagi ke depannya, ada harapan tertentu kah? Harapannya adalah ya kita akan terus harapan saya adalah industri kecantikan atau industri di bidang ini kita bisa menjadi salah satu pemain
nggak usah jauh-jauh deh, Asia Tenggara dulu deh. Oke, ya. Kalau kita bisa masuk di kancah Asia Tenggara dan kita mulai diakui lah ya, itu udah bagus sekali sih buat saya. Oke, berarti go internasional ya Pak ya harapannya ya? Iyalah, kan pasar kita udah ada di Indonesia. Betul. Kita udah tinggal ngambil nangkap ikan itu di kolam kita sendiri. Betul, ya kan. Walaupun kolam kita besar nih, ya kan. Tapi kita mau lihat juga di kolam yang di tempat lain kita bisa nggak nih? Ya. Kita bisa nangkep nggak gitu aja sih sebenarnya. Oke, berarti memperluas pasar dan ekspansi terus ya Pak ya hingga ke depannya. Baik, terima kasih atas insight dan waktunya Pak Yoyo hari ini bersama kami di Investor Daily Talk. Kami harap semoga ke depannya juga industri kecantikan juga makin maju, begitu pula dengan NMW Group. Terima kasih Bapak Yoyo S. Hendarsin, CEO NMW Group untuk waktunya bersama kami. Ya pemirsa, demikian tadi perbincangan kami bersama dengan Bapak Yoyo S. Hendarsin, CEO NMW Group di Investor Daily Talk hari ini. Saya Puja Lestari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan IDTV di First Media Channel 419 HD dan Channel 2 SD, serta di IndiHome Channel 117 dan live streaming di investor.id. IDTV, inspirasi investasi.